full karena saya berolahraga ya Ibu ya. Jadi mungkin ada full power gitu, kekuatan penuh. Semuanya harus serba penuh gitu ya. Anak tersebut memang. Iya benar. Iya Ibu Eka. Kira-kira ini ada yang bisa saya bantu lama ya kita tidak. Jadi rasa percaya kurang bareng. Iya putus-putus Bu Eka. Kira-kira apa ya maksudnya? Oh. Halo. Iya. Ya, sudah lancar ya? Sudah lancar ya, terima kasih. Oh iya. Nah, lama nih Bu Restu kita tidak ngopi bareng ya Bu Restu ya, ngobrol pintar. Bagaimana kabarnya Bu Restu? Alhamdulillah sehat, luar biasa Ibu Eka. Karena ini kan memang kita MPLS sudah masuk ke hari ketiga, jadi ya luar biasa. Kita itu juga diforsir, sangat diforsir. Karena anak-anak mungkin kita butuh soundingan, anak-anak itu juga butuh sandaran juga. Jadi paling tidak kita harus siap sedia untuk semuanya, Ibu Eka. Iya, benar sekali. Apalagi sebagai seorang guru olahraga ya Bu, yang selalu harus terlihat strong dan penuh semangat ya dapat anak-anak. Strong. Ya. Betul sekali, betul. Baik Bu Restu, barangkali ada yang bisa saya bantu hari ini. Kok kelihatan ada dari wajahnya pasti itu ada unek-unek yang ingin ceritakan kepada saya. Kita kan bestie. Iya betul sekali Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Memang kalau misalnya kita adaptasi atau anak-anak yang baru masuk itu kan memang kita itu butuh loyalitas yang sangat tinggi Ibu Eka ya. Iya. Nah, ini saya ada kejadian Ibu Eka. Iya, gimana Bu Restu? Saya ada kejadian bahwasanya pada saat hari ketiga ini tadi. Hari ketiga ini tadi saya mendapati putra-putri saya itu bertengkar. Oh begitu Bu Restu. Iya. Setelah bertengkar, ternyata sampai rumah ini tadi masih diteruskan orang tuanya. Dan orang tuanya mengadu ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi gini, ada dua anak, memang anaknya itu besar-besar, anaknya gemuk-gemuk Ibu Eka. Nah pada saat itu mungkin ada sesuatu kesalahpahaman, ada salah paham ataupun ada sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu bullying ataupun perundungan. Saya juga kurang tahu karena informasinya ini tadi itu baru masuk ke telinga saya pada saat mau pulang sekolah. Nah, pada saat saya pulang sekolah, saya bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya ke sekolah pada saat ini tadi. Jam 12 lebihan tadi. Iya. Orang tuanya yang satunya bilang kalau misalnya anaknya tadi itu bertengkar dengan si A. Dan si A tadi itu pun sama ketemu dengan saya orang tuanya, dia itu bertengkar dengan si B. Nah, kira-kira yang harus saya lakukan kira-kira itu apakah memang kita harus dudukkan atau gimana ya Bu Eka ya? Bagaimana kira-kira ya? Apakah kita itu harus dudukkan orang tuanya ataupun anaknya besok itu enaknya gimana ya? Anaknya besok itu saya dudukkan bersama ibu wali kelasnya. Kira-kira baiknya saya itu melangkah yang mana kira-kira? Suara putus. Iya putus-putus ya Bu Eka. Gimana Bu Eka? Untuk komunikasi lewat media sosial. Cek. Tapi terkadang Ibu Eka. Berkomunikasi lewat media sosial itu kurang efektif. Nah, Ibu Eka. Nah, saya sendiri mencoba terlempar untuk membahas perkembangan belajar murid saya tadi. Tentunya juga kemana ya Ibu Eka tadi ya? Karena posisinya iya. Iya, maaf, saya sedikit menghilang. Iya Bu Eka, enggak apa-apa Bu Eka. Enggak apa-apa. Memang sinyal itu terkadang
datang dan pergi itu sudah biasa ya, sebenarnya kita kehidupan kita. Soalnya kita ini kan LDR. Iya. Sebentar itu. Nah, sudah terlihat. Baik Bu Restu, jadi di permasalahan Bu Restu tadi, kira-kira apakah Bu Restu itu sudah menelusuri masalah ini Bu Restu? Mengapa anak tersebut kok bisa bertengkar seperti itu? Iya, ternyata sudah saya tanya-tanya dari teman-temannya atau rekan-rekan sejawatnya tadi itu, BK. Kebetulan tadi itu yang berkelahi itu anakku kelas 3. Maksudnya anak-anak kelas 3 itu ternyata ada yang apa namanya, dia itu rebutan entah itu pensil, menghapus seperti itu. Mungkin ada salah satu temannya itu yang mau ngambil, hanya saja dia sudah kedapatan ngambil, nggak terima gitu. Jadi dia melemparkan apa namanya, tanggung jawab. Bukan saya padahal kan dia kan gitu. Akhirnya berkelahi, saling tuduh menuduh itu sebenarnya. Itu informasinya dari rekan-rekannya kelas 3. Tapi untuk anaknya belum saya dudukkan Bu Eka. Untuk anaknya belum saya dudukkan, dan untuk orang tuanya tadi yang tidak terima juga belum saya konfirmasi. Saya juga bingung langkahnya besok ini mau gimana. Apakah nanti terima ibu bapaknya itu nanti. Saya juga bingung itu Bu Eka. Nah, nggih Bu Restu, dari pengamatan Bu Restu tadi nggih. Nah, kira-kira itu seperti apa kondisi ideal yang Bu Restu harapkan untuk siswa tersebut dan juga orang tuanya, agar biasanya kan masalah kalau sudah orang tuanya yang turun tangan, nanti biasanya anaknya itu sudah selesai, tapi orang tuanya itu belum, begitu loh Bu Restu. Bagaimana cara Bu Restu? Mungkin ada idealnya. Yang saya harapkan untuk anak-anakku besok itu paling tidak kita berdamailah, katakanlah kita kan di lingkungan pendidikan. Paling tidak kita itu harus mendidik putra-putri kita dengan baik, akhlaknya apalagi Bu Eka. Dan untuk orang tuanya ini yang sulit ya. Kalau orang tua itu kan susah sekali orang tua itu. Kalau kita dudukkan dikira kita mau adu domba antara si A dan si B. Kan gitu. Saya pernah itu seperti itu. Saya dudukkan. Yang dulu-dulu itu pernah saya dudukkan, dan ternyata yang satunya itu memang kalau kita bilang ekonominya meroket, otomatis kan anaknya itu anak sultan kan gitu. Kebanyakan anak sultan. Nah, kalau misalnya sudah anak sultan, egonya itu tinggi sekali Bu Eka. Nah itu, apapun mesti ngomongnya gini, apapun nanti bisa saya beli. Apa yang sakit kita bawa ke rumah sakit gitu Bu Eka. Iya. Apa ya namanya, sombong. Nah itu kalau udah ada kata-kata sombong itu sulit sekali Bu Eka. Kira-kira rencana saya misal kalau besok itu saya undang juga ibu kepala sekolah, terus saya undang juga ibu wali kelasnya, anaknya dua-duanya, ibunya atau wali muridnya tadi dua-duanya. Setelah itu ada anak yang bersaksi. Kira-kira bagaimana Bu Eka untuk rencana saya ini? Baik Bu Restu, untuk kira-kira ya, untuk meningkatkan apa ya? Bagaimanakah yang bisa Bu Restu lakukan? Kira-kira untuk mendudukan itu, apakah tidak bisa melakukan dengan proses restitusi Bu Restu? Restitusi saya yakin kalau restitusi itu pasti ya kita lakukan, tapi hanya saja kalau restitusi itu bagusnya ke anak nanti. Anak kita ajukan restitusi, tapi untuk orang tua ini yang sulit. Mungkin nanti orang tua itu saya dudukkan dengan kepala sekolah, setelah itu saya kasih wejangan. Mungkin nanti saya tambah guru agama, nanti bisa dikasih pengertian secara agamis atau secara religi gitu ya Bu Eka ya. Begitu. Jadi bagus nggak ide saya kira-kira? Apa mungkin ada tambahan lagi untuk
untuk secara psikis dan moralnya kira-kira bagaimana Bu Eka? Menurut saya Bu Restu ya sudah luar biasa kalau Bu Restu mau berkolaborasi dengan guru agama tersebut supaya mungkin untuk psikologi mereka juga dengan guru agama itu kan bisa mencairkan suasana gitu ya nanti ya. Maksudnya guru agama itu nanti kan bisa paling tidak dia dengan pengetahuan agamanya itu bisa membolak-balikkan hati. Padahal yang membolak-balikkan hati itu memang Tuhan, tapi perantaranya itu mungkin lewat guru agama gitu ya. Luar biasa memang. Luar biasa. Wali murid saya itu keren-keren Bu Eka. Banyak yang ekonominya menengah ke atas soalnya. Iya, betul. Mengimbangi itu yang sulit. Nah, bahkan kalau wali murid itu banyak yang saingan si A dan si B itu saingan terus Bu Eka. Sehingga saya itu juga kesulitan mau cari solusi. Karena apapun itu diukur dengan biaya. Apapun itu bisa dibeli dengan budgetnya dia itu bisa seperti itu. Sering Bu Eka yang saya lakukan seperti itu. Saya dijawab seperti itu. Berapa toh? Lah itu. Bingung saya kadang itu Bu Eka. Jadi menurut Bu Restu itu adalah tadi solusi yang terbaik dengan mendatangkan orang tua kedua belah pihak seperti tadi. Iya, Bu Restu. Iya, Bu Eka. Terima kasih Bu Eka untuk solusinya. Mungkin saya mengikuti Bu Eka saja ya solusi saya terbaik itu tadi ya mendatangkan wali murid. Maaf, Bu Restu, saya kan nggak memberikan solusi. Oh iya, saya ya. Mendengarkan Bu Restu tadi. Iya, maaf Bu Eka. Iya, maaf Bu Eka. Maaf Bu Eka. Luar biasa sekali menurut saya. Monggo kalau Bu Restu ingin seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Restu itu jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Restu seberapa tingkat keberhasilan kira-kira nanti setelah melakukan hal tersebut Bu Restu? Kalau kita sudah seperti itu kan finalnya ya Bu Eka ya. Itu kan finalnya, jadi mungkin kalau rating 1 sampai 10 paling tidak nanti 9. Memang kalau kita berbicara dari hati ke hati itu lebih mengena daripada kita dari orang ke orang gitu, maksudnya dari rekan ke rekan satunya, biasanya kan seperti itu. Kalau kita langsung kita dudukkan ataupun kita langsung ngomongnya enak, semuanya itu ada aturannya. Rilisnya itu pun nanti ke wali murid yang lainnya juga bagus, mungkin ya ratingnya 9, insya Allah ya. Matok alias berhasil insya Allah ya. Iya Bu Restu. Dan itu akan saya lakukan kira-kira segera Bu Eka, besok kalau tidak salah. Biar tidak lama-lama karena animo masyarakat itu khawatirnya kan ada masih nggak percaya kepada Bapak Ibu guru. Jadi Bu Restu akan secepatnya ya Bu Restu untuk melakukan yang tersebut. Iya betul sekali. Biar saya lebih tenang nanti Bu Eka. Iya. Kira-kira Restu apakah membutuhkan bantuan siapa begitu dalam melakukan langkah-langkah ini? Apakah Bu Restu ingin berkolaborasi dengan siapa Bu Restu? Iya. Iya, begini Bu Eka, untuk langkah-langkah saya nanti saya ingin minta dukungan kepada warga sekolah semuanya saja, terutama untuk pimpinan saya, Ibu Kepala Sekolah saya, terus selanjutnya rekan-rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ibu Guru yang berada di situ. Selanjutnya nanti kalau misalnya rating 9 tadi kurang berhasil, saya mungkin ambil ke komite atau masyarakat setempat gitu aja nanti. Bisa memecahkan semuanya, nanti kita bisa ngomong bersama antara komite, antara warga sekolah dan putra-putri kita nanti. Baik Bu Restu, luar biasa sekali. Saya doakan semoga rencana Bu Restu itu dapat terrealisasi dan mendapatkan jalan keluar yang baik ya Bu Restu. Bu Restu, kemudian komitmen seperti apa yang akan Bu Restu lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik Bu Restu? Dalam saya.
kita berkomitmen nantinya semuanya warga sekolah harus kita perhatikan dengan baik, apalagi untuk perundungan atau pembulian dan lain-lain. Semua kesalahan-kesalahan sekolah itu nanti kita jadikan pengalaman, Bu Eka, terutama untuk Bapak Ibu guru atau rekan-rekan kita nanti yang berada di lingkungan pendidikan, karena itu nanti sangat mempengaruhi peserta didik baru yang akan datang, Bu Eka. Jadi mungkin tetap kita pegang teguh semua komitmen-komitmen yang ada di sekolah, tidak hanya di warga masyarakat juga, tapi putra-putri kita harus kita jaga etikanya dengan baik. Baiklah, luar biasa sekali Bu Restu. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain? Mungkin kepala sekolah atau apa? Iya Bu Eka, semuanya pasti saya minta dukungan. Dan itu pasti didukung Ibu Eka. Karena kenapa? Semua hal baik yang berawal dari kebaikan itu pasti akan didukung juga dengan kebaikan. Seperti itu Bu Eka. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sudah dapatnya kerja, saya doakan semoga rencana yang Bu Restu ingin lakukan besok untuk memecahkan masalah tersebut jadi masalah. Iya Bu Eka. Nah, Oke, Bu Eka, terima kasih. Setelah Bu Restu melakukan ini, gimana perasaan Bu Restu? Setelah berbincang-bincang dengan saya tadi. Luar biasa, ya, luar biasa Bu Eka. Karena kan memang kita itu saling memberikan solusi Bu Eka. Mungkin alhamdulillah saya agak tenang Bu Eka kalau misalnya sudah ada dukungan seperti ini. Saya sudah merasa puas. Sebelumnya saya cemas sekali. Bagaimana ini nanti kita menghadapi. Ternyata kalau misalnya langkah saya yang sudah bagus itu sudah panjenengan sudah panjenengan dukung, otomatis saya juga merasa lega. Seperti itu Bu Eka. Oke, Bu Restu. Nah, jika begitu Bu Restu, apakah ada yang masih perlu untuk Bu Restu sampaikan? Mungkin? Cukup Bu Eka. Cukup Bu Eka karena itu sudah mewakili semua perasaan saya Bu Eka. Baik. Baik, Bu Restu, semoga kita bisa terus berbagi ya Bu Restu, sama-sama iya, Bu Eka, saling kolaborasi walaupun kita tidak sama-sama satu SD ya Bu Restu ya. Iya, betul sekali. Baik, kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Bu Restu. Oke Bu Eka. Ya, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya pikir ya memang lembaga. Baik, sudah Bapak. Lanjutnya siapa? Orang kerekam Mickey Mouse kurus. Dalam gara-gara saya tadi keluar terus masuk lagi. Ini kayaknya sudah saya sudah saya record. Oh, oke. Saya record. Terus yang kedua ini kita belum mulai ya. Sekarang. Pak Hanif sekarang jam 14:05, monggo Pak Hanif sama Bu Restu record. Pak Hanif sudah. Kita lagi kula kali sinten? Saya kali kula to berarti. Oh. Sudah. Kula kali jenengan nggih. Aku gak nge-record yo. Aku cek ini tadi coaching-nya panjenengan. Oh, ngoten nggih. Sampun Bu nggih, langsung kula nggih. Benar Pak, saya bantu nge-record. Saya rekam dulu. Kamu merekam siapa berarti? Saya. Sudah. Keduanya enggak apa-apa. Dengan yang rekam nggih. Sudah sampai rekam? Sudah. Punya saya sudah. Sudah dong. Merasakan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Oke. 14:06. Saya coba yang rekam juga ya, biar enggak itu nanti. Saya Itu jenengan, Guys. Yang rekam jenengan, gitu.
Sudah saya rekam Pak Hanif. Oke, terima kasih Bapak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hanif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja Bu, dan alhamdulillah pada hari ini cuaca juga. Bagaimana perasaannya tadi untuk MPLS yang ketiga tadi? Lumayan menyenangkan karena dimulai dengan hal-hal yang baru bersama dengan kelas 1 dan guru-guru yang lain juga. Bu Restu, bagaimana kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bapak Hanif. Capek sekali hari ketiga ya. Karena ini tadi hari kedua. Karena ini tadi ada kunjungan Bunda PAUD. Bunda PAUD dari pemerintah desa, jadi ada sambutan-sambutan khusus dari lembaga saya untuk Bunda PAUD yang datang ke lembaga tadi. Terus tuh di sini mungkin ada hal yang mau saya utarakan berkaitan dengan apa yang saya alami, mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi bagi saya ketika nanti saya berbicara dengan panjenengan. Jadi Bu, di sekolah saya ini terutama di kelas PAI ini kan pasti ada problem yang saya alami. Tujuan saya ingin ngomong dengan jenengan ini adalah dalam rangka untuk agar bisa membuat suasana metode pembelajaran yang lebih baik lagi sehingga bisa mendongkrak kreativitas. Putus-putus Bapak Hanif ini. Ya, jadi tujuan saya dalam rangka untuk memperbaiki. Di tempat saya lancar loh Bu, Pak Hanif. Loh iya toh. Cek Bapak Hanif. Ya. Sudah. Suaranya kurang keras kayaknya ya. Tidak apa-apa Bu. Lanjut saja, tidak apa-apa. Oke. Siap Bapak Hanif, terima kasih. Kira-kira ada solusi nggak yang saya utarakan nanti kira-kira? Solusi apa nggak kira-kira? Ada nggak solusi apakah yang saya kira-kira nanti bisa ungkapkan nanti? Jadi berkaca dari apa yang saya alami untuk di kelas saya itu kan untuk yang kelas PAI. Di kelas PAI itu kan materinya bermacam-macam. Mulai dari membaca, menulis, menghafal, kemudian juga sejarah. Nah, di beberapa aspek itu terjadi siswa itu mempunyai tingkat prestasi yang kurang. Ada juga yang tingkat sehingga mengakibatkan nilai ketika ujian atau apa itu menurun. Tapi saya sinyalir itu mereka itu diakibatkan karena kurangnya motivasi mereka dalam mengikuti pelajaran. Sehingga mengakibatkan pada prestasinya yang menurun. Ya, terus kira-kira menurut Bapak apa yang membuatnya sehingga prestasi siswa tersebut rendah? Saya coba introspeksi diri, mungkin jadi beberapa kali mengajar mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, mungkin saya rasa yang mengakibatkan mereka kurang minat, kemudian mungkin kurang motivasi dalam belajar atau mengikuti pelajaran. Saya rasa mungkin karena media pembelajaran yang saya pakai kurang inovatif, sehingga mereka mungkin merasa kurang nyaman karena kan anak-anak sekarang kan sudah terbiasa dengan gadget, kemudian IT, kemudian handphone. Nah, mungkin saya belum memakai metode yang mengarah ke IT itu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya? Saya rasa seperti kalau begitu saya tanya dulu Bapak. Terus selama ini, apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar itu? Maksudnya bagaimana cara mengajarnya? Apakah sesuai dengan K13? Sekarang kan kurikulum Merdeka kalau tidak salah ya? Ya, betul. Kalau misalnya
kalau pakai K13 otomatis kan itu kan kuno. Ya, yang saya maksud itu sekarang kan sudah ada perubahan, kita harus update seperti itu. Apakah mungkin seperti itu Pak Hanif ngajarnya itu? Untuk kelas 1 hingga kelas 6 itu kan memang ada perbedaan penerimaan anak-anak dalam belajar. Ada kalanya saya pakai metode diskusi. Ada kalanya saya memakai metode mengamati video baik dari TV maupun dari layar LCD, itu juga pernah. Ada juga menggunakan metode games juga pernah. Tapi mungkin karena kelas 1 hingga kelas 6 itu kan mempunyai karakter yang banyak, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, mungkin di kelas yang ini mungkin penerapan saya seperti diskusi atau pengamatan itu masih kurang. Nah, ini saya coba pikirkan, seandainya Bu ya, kalau saya mau pakai metode pembelajaran, saya coba dengan metodenya saya rubah. Jadi saya biasanya seandainya pakai ngomong, kemudian saya rubah menjadi sebuah video pembelajaran, kemudian ada penampilan mulai dari aktivitasnya, kemudian materinya, seandainya saya buat ke dalam bentuk model video pembelajaran, itu kira-kira seperti apa? Itu yang ada di pikiran saya. Dalam rangka mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi bagi saya untuk memperlancar dan mengoptimalkan motivasi dan prestasi mereka di kelas saya. Sebenarnya sudah bagus loh Pak ya. Tapi yang seperti kita ketahui, setiap siswa itu kan memiliki kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Ya betul. Nah itu ya kan? yang perlu seperti saya pahami juga. Jenengan itu pernah mencoba menggunakan media pembelajaran lain, paling tidak untuk pemantik minat belajar mereka, misalnya video pembelajaran yang kartun atau apa kan gitu. Anak-anak itu kan sukanya itu yang aneh-aneh. Kalau misalnya sekarang pakai game ya, kalau misalnya sekarang kan pakai game ya, game Mobile Legends atau apa, tapi itu dibuat untuk pembelajaran. Kan bisa sebenarnya. Ya, untuk games biasanya saya pakai Quizzes atau kemudian games yang biasa konvensional berupa larian, kemudian mencocokkan itu sudah pernah. Nah, mungkin intensitas penggunaan video pembelajaran, penyampaian materi dalam kemudian dikemas dalam video itu mungkin yang kurang. Mungkin yang saya lihat, yang saya coba introspeksi itu mungkin itu kayaknya. Mungkin jenengan mungkin bisa menambahkan atau apa seperti itu. Apakah hal ini kira-kira cukup kondusif seandainya kita pakai untuk mapel PAI dengan menggunakan media berupa video pembelajaran, materi-materi yang kita pakai kita masukkan ke dalam situ. Iya Bapak, memang penting sekali ya. Sekarang kan memang dunia digital ini semakin meroket, ya. Ya. Bahkan media pembelajaran yang interaktif itu bisa merangsang minat pembelajaran siswa. Untuk media audiovisual seperti video pembelajaran atau media konkret lainnya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ya, boleh. Kira-kira Bapak sudah pernah setiap materi atau pembelajaran PAI itu menggunakan hal tersebut? Ataukah memang hanya dipatok pada putra-putri kita bahwasanya untuk hafalan seperti ini itu pasti bisa menunjang? Apakah bisa seperti itu nggak kira-kira? Untuk materi itu kan karena di materi PAI itu kan beragam, ada yang mulai ada yang hafalan, ada yang membaca, kemudian ada yang menceritakan, kemudian ada yang berupa sejarah. Biasanya saya coba padu-padankan mana yang cocok, kemudian kira-kira sesuai yang mana itu yang saya pakai. Cuma mungkin karena sifat anak-anak yang heterogen, nah itu mungkin sehingga perlu untuk yang saya rasa mungkin video ini cukup. Nah, mungkin Bu ya, kayaknya
di pelajaran tahun yang baru ini, di tahun pelajaran 2024-2025 ini, mungkin rencana ini akan saya pakai di awal tahun pelajaran setelah kegiatan MPLS 2 minggu ini, Bu. Saya rasa saya coba pakai. Luar biasa rencananya, Bapak ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Dan itu kira-kira menurut panjenengan itu apakah ukuran keberhasilan sesuai dengan rencana Bapak tersebut tadi? Menurut saya sendiri merasa optimis dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah apa yang saya. Apakah itu sudah dipastikan finish, Bapak? Oh, belum. Karena apakah sudah dipastikan finish ya? Belum kan? Karena ini kan saya baru mencoba merancang. Jadi saya coba rancang mulai tahun pelajaran ini, kemudian mungkin baru bisa diaplikasikan di 2 minggu setelah kegiatan luar biasa itu. Baiklah Bapak, luar biasa. Mendengar semangatnya panjenengan itu saya pun turut bersemangat Bapak ya. Alhamdulillah Bu, sama-sama Bu, saling menjaga semangat kita bersama. Nah, panjenengan kan sudah memiliki komitmen untuk membuat video pembelajaran bagi siswa. Untuk menjaga komitmen itu, apakah ada orang lain yang bisa membantu menjaganya, Bapak? Betul. Jadi ini perlu saya bicarakan dulu dengan teman-teman sejawat. Bisa jadi juga menjadi umpan balik kepada saya. Seandainya saya pakai ini seperti apa. Saya juga mencoba berdiskusi dengan teman-teman. Mungkin bisa coba saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sesama guru PAI dalam rangka menjaga optimisme saya untuk melaksanakan ini dan mudah-mudahan mendapat hasil yang baik. Luar biasa Bapak. Iya. Sekarang kira-kira bagaimana perasaan panjenengan setelah bercerita kepada saya? Ceritanya panjang sekali loh Bapak ini tadi. Yang saya rasakan saat ini Bu, saya merasa lega, merasa tenang. Paling tidak apa yang saya katakan, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya rencanakan mendapatkan respon dari jenengan juga memberikan umpan yang balik yang bagus bagi saya, dan itu menjadi kebahagiaan bagi saya tersendiri. Dan alhamdulillah saya merasa seperti itu. Baiklah Bapak, saya kira ini waktunya cukup ya. Oh ya Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Restu yang sudah rela meluangkan waktunya untuk mendengarkan ungkapan hati saya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di waktu yang lain dalam kesempatan yang lebih baik. Saya rasa ya. Tetap jaga kesehatan. Saya selalu meluangkan waktu kangge panjenengan, Bapak. Alhamdulillah. Kapanpun saya siap. Siap Bu, saya juga kalau jenengan ada sesuatu saya juga insya Allah siap membantu jenengan. Saya rasa siap Bapak, kita curhat-curhatan Bapak ya. Siap Bu. Mungkin kita cukupkan pada hari ini Bu ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Iya, terima kasih sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Sehat-sehat wabarakatuh. Amin. Luar biasa sekali. Stop record. Lanjut. Sekarang jenengan. Sudah saya stop loh ya ini ya. Oke, gitu. Bu, jenengan mau yang merekam saya dan Bu Eka nggih. Sinten iki? Merekam jenengan ta, Bu? Nggih, kalian jenengan coba engko nang aku ya gagal. Saya ngerekamnya Pak. Nggih. Kedap nggih. Kula pin rumiyin jenengan. Sane pas apik. Sampun mulai Bu, 1, 2, 3. Sampun direkam ta Bu jenengan? Jenengan sampun ngerekam mboten? Nggih, tapi dari tadi kok saya nggak nyetop, bilang sendiri Pak. Coba. Tapi jenengan kan nggak ngerekam kan? Ini sudah aku yang rekam dari tadi. Jangan khawatir, saya yang rekam. Nah, ini saya rekam. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Nggih. Mulai Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eka.
Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Hanif. Wah, lama Bu nggak ngopi bareng kita. Sudah lama nggak ngobrol pintar. Gimana kabarnya Bu Ika? Nggih, Pak Hanif. Alhamdulillah Pak Hanif, saya baik. Namun ada satu problem nih Pak Hanif yang selalu membuat saya ini merasa galau dan pusing nih Pak Hanif. Wah, apa itu Bu? Mungkin ini saya bisa sedikit membantu. Jadi begini Pak Hanif, jika Pak Hanif tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar nggih Pak? Wah, enggak apa-apa Bu, ini kebetulan juga kosong. Ngomong-ngomong, kira-kira apa Bu yang jenengan harapkan dari percakapan yang akan kita laksanakan di hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak, yang mungkin setelah saya menceritakan pada Bapak, ada gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk nantinya. Nggih. Lalu apa Bu masalahnya itu? Ya saya yakin kita bersama punya masalah. Nah, mungkin kita bisa berbagi. Monggo Bu, apa itu masalahnya Bu Eka? Nggih, jadi gini Pak Hanif, ada siswa saya itu yang apabila waktu pembelajaran matematika di kelas itu Pak Hanif, dia itu tidak semangat gitu loh untuk belajar. Bahkan tugasnya pun itu jarang sekali dia kerjakan. Itu yang membuat saya galau, Pak. Iya Bu, itu sebetulnya masalah kita bersama. Nah, apakah Bu Eka sudah pernah kira-kira menelusuri, kemudian menentukan kira-kira penyebabnya apa sehingga masalah itu terjadi, Bu? Nah, gini Pak, saya sudah pernah sih memanggil anak tersebut. Kita melakukan restitusi. Mengapa dia tidak suka dengan mata pelajaran matematika yang saya ajarkan, seperti itu, Pak. Lalu setelah jenengan panggil kemudian melakukan restitusi, kemudian kira-kira apa Bu sebabnya itu mengapa hal itu sampai terjadi? Jadi gila mati dan sudah siswa tersebut ternyata tidak suka dengan matematika Pak. Ya. Bagi dia seperti itu Pak. Berdasarkan pengamatan saya seperti itu. Lalu Bu Eka, kalau anak itu sudah seperti itu, mungkin jenengan maksudnya maunya seperti apa? Anak itu di kelas maunya jenengan itu seperti apa sehingga jenengan hari ini menjadwalkan ngomong bersama saya hari ini. Nah, jadi saya mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti itu, Bapak. Betul. Berarti itu kan sebetulnya ada hubungannya dengan apa namanya motivasi anak tersebut ya Bu ya. Lalu kira-kira kira-kira Bu Ika, mungkin jenengan sudah memikirkan kira-kira apa yang bisa Ibu Eka lakukan untuk meningkatkan motivasi anak tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya yang sudah saya lakukan tadi, sepertinya saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bapak. Sehingga anak itu tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Nah, jadi yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian memperbanyak lagi ice breaking karena anak-anak itu kan jangankan anak-anak ya Pak ya, kita saja sebagai guru itu suka kalau dilakukan ice breaking. Gitu ya. Salah satu KSE itu. Dan memilih media pembelajaran yang menarik. Agar siswa itu berminat untuk belajar matematika dengan penuh semangat. Sebenarnya begitu. Oh, betul. Lalu Bu Ika, dari beberapa metode mungkin yang sudah jenengan pakai di kelas, kemudian teknisnya, medianya, kira-kira menurut jenengan yang cocok sekali diaplikasikan dalam rangka untuk meningkatkan motivasi anak itu metode dan media yang apa?
menurut saya metode yang sudah pernah saya lakukan ya Pak ya. Itu seperti saya tuh pernah menayangkan video animasi pembelajaran matematika di kelas seperti itu dengan kalau dulu proyektor, sekarang di sekolah saya sudah ada TV jumbo itu Pak. Oh, TV smart itu ya? Ya, smart. Nah, kebetulan sekolah saya juga mendapatkan itu kan Pak. Nah, saya harapkan itu bisa menjadi fasilitas bagi kami untuk mengembangkan mengembangkan metode dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan membuat game-game interaktif gitu Pak terkait pembelajaran matematika. Saya juga pernah memanfaatkan aplikasi Wordwall untuk menarik siswa dalam pembelajaran. Oh iya, itu juga. Dengan di situ kan nanti mereka terlihat sangat antusias dalam belajar. Ya, betul. Wah, luar biasa ya Bu Eka. Mungkin mulai dari jenengan berangan-angan kemudian merencanakan mungkin sudah ada angan-angan seperti itu Bu ya. Lalu menurut jenengan kalau kita range angka tingkat keberhasilan mulai metode yang jenengan mau pakai mulai dari angka 1 sampai 10 kira-kira range keberhasilan yang mungkin atau jenengan harapkan itu seberapa nilainya? Kalau saya berikan peringkat menurut saya itu antara 8 sampai 9 Pak. Oh iya. Terus langkah-langkahnya seperti apa Bu? Langkah-langkahnya? Yang saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti itu Pak. Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan, saya membuat game-game interaktif seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapainya tujuan pembelajaran baik sebagai murid maupun saya sendiri sebagai guru seperti itu. Betul sekali Bu. Lalu Bu, kira-kira jenengan dalam rangka untuk melaksanakan hal itu, apakah jenengan melaksanakan sendiri atau jenengan membutuhkan bantuan orang lain dalam rangka untuk bisa melaksanakan hal itu? Sepertinya saya untuk membantu saya itu saya butuh kerjasama dari kepala sekolah dan rekan sejawat, dan tak lupa saya juga akan mengomunikasikannya kepada wali murid dan orang tua siswa seperti itu. Oh iya Bu, saya mungkin hanya bisa mendoakan dalam rangka hal itu, mudah-mudahan niat Bu Eka mendapatkan bantuan dan mendapatkan hasil yang baik ya Bu Eka ya. Amin, terima kasih Pak Hanif. Kira-kira Bu Eka, waktu yang jenengan butuhkan ini, yang jenengan butuhkan dalam rangka untuk melaksanakan hal itu berapa lama kira-kira sehingga anak-anak menjadi motivasinya meningkat itu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Pak. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Hanya saja mungkin pencapaian saja ya yang akan butuh proses cukup lama Bapak. Lalu mulai kapan Bu? Rencana jenengan ini? Mulai kapan? Nah secepatnya Pak. Akan saya terapkan. Kemudian Bu Eka, ini kan jelas membutuhkan komitmen bersama ini, saya rasa mungkin lah ya. Lalu komitmen seperti apa sih bentuk komitmen itu yang Ibu harapkan sehingga rencana yang akan jenengan laksanakan ini berjalan dengan baik? Apa itu komitmen jenengan atau apa? Baik, mungkin saya akan Pak, konsisten belajar terus-menerus dengan mengupdate segala informasi. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kebetulan rekan saya itu juga ada yang sudah mengikuti guru penggerak juga, sekarang ini sedang berproses juga di angkatan 11. Dan saya akan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolahan maupun luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya gitu Pak sebagai seorang guru. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas itu dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik sehingga kehadiran saya ini loh Pak akan selalu dinantikan dan dibutuhkan oleh siswa-siswa saya gitu Pak.
Lalu dukungan apa Bu? Mungkin jenengan membutuhkan dukungan dari pihak lain. Lalu seperti apa dukungannya itu? Yang jenengan harapkan itu? Kalau di sekolah saya itu dukungan sarana dan prasarana moral itu sebenarnya sudah saya dapatkan ya Pak. Oh, gitu. Baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat tentunya. Oh, nah, mungkin dari diri saya saja yang harus konsisten untuk menjalankannya. Iya. Gitu Pak. Oh, gitu. Jadi dari internal saya sendiri. Baiklah Bu Eka, saya sebagai rekan jenengan, saya hanya mungkin bisa berdoa dan mendukung jenengan, mudah-mudahan dan rencana yang akan jenengan laksanakan mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Lalu setelah kita melaksanakan ngobrol bareng ini pada siang ini, kira-kira perasaan apa yang Bu Eka rasakan setelah mungkin 10 menit atau lebih kita sudah ngomong-ngomong seperti ini, apa yang jenengan rasakan? Masya Allah Pak, rasanya itu apa ya, lega sekali Pak. Oh, gitu. Saya telah menemukan solusi dari masalah saya ini Pak, seperti itu. Oh, gitu. Mungkin ada yang lain Bu jenengan yang mau sampaikan selain yang tadi, mungkin ada lagi sebelum mungkin ini mungkin waktu mungkin sudah cukup lama, saya juga ada jadwal yang lain. Mungkin sebelum kita akhiri ada satu kalimat atau apa? Baik Bu Eka. Iya Pak, ini halo. Halo. Pak. Yeah. Masih nyambung sama saya ya Pak ya? Oh iya masih Bu. Mungkin jaringannya Bu. Iya, wajah saya kelihatan nggak Pak? Oke. Kelihatan Bu. Oh iya, alhamdulillah. Baik Bapak, karena jaringan juga sudah mulai goyang ya Bapak. Saya rasa sudah cukup Pak. Nggih Bu. Mudah-mudahan di waktu mendatang Bu Eka kita bersama bisa berbagi baik dalam waktu-waktu yang lain atau dalam hal yang lain, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Iya Pak Hanif. Ya. Bu Eka. Saya terima kasih sekali Pak Hanif atas waktunya nggih Pak Hanif. Sama-sama Bu. Baik Bu, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sudah di stop recordnya Pak Hanif, Bu Eka, dan Bu Restu. Sudah ya? Sudah Bapak. Kalau sudah, mari kita kembali ke main room Bapak Ibu. Yeah.